Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak izin ya untuk mengabsen kalian. Abdurrahman ada Abdurrahman? Alhamdulillah sehat. Lapar Kak Balot sudah? Oh, mulai malas lapar. Arif, ada Arif? Oke. Izam? Ini berapa nih hari ini? Hah? Batur? Oh, Batur ada. Udah sedih kenapa Batur? Galau Pak hari ini? Oh, ada. Ramadan, pada Ramadan? Senyum kan? Bella ada Bella, oh Bella bentar ah. Bella. Terus Amira ada? Alhamdulillah. Ini ya? Pak Jero kita mana? Ya. Dinda? Alhamdulillah. Alvina? Elsa? Anissa? Senyum Anissa. Ada garing oh. Terus Ana, Alia, jangan galau Alia. Eka, Reva ada, Wafik ada bilang ini ya. Terus Pipi, Yuliani, alhamdulillah ada 2 orang nih yang kita hadir. Oke. Bapak minta kepada Izam sebelum kita memulai pembelajaran kita membaca doa untuk pagi hari ini agar mendapat keberkahan dalam pembelajaran kita. Sama-sama juga bersama Bapak mintakan kepada ketua kelas Ahmad Izam untuk membaca doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Untuk kegiatan selanjutnya anak-anak sebelum kita lanjut kepada kegiatan ini kita, alangkah kita baiknya membaca surah-surah terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan. Maka sama-sama kita
surah-surah pendek yang sudah ada di jadwal. Kita baca jadwalnya hari ini kenal dengan surah Al-Duha dan Al-Nashr. Kembali Bapak tindakan kepada Nizam untuk memulai membaca surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dengan membaca surah-surah pendek yang sudah kita baca, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kegiatan hari ini kita sudah masuk ke bab yang berapa jemaah? Bab ketiga, yaitu tentang manfaat menjalani hidup, menghindari foya-foya. Nah, berkaitan masih sedikit ke pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang syu'abul iman. Syu'abul iman, ada yang tahu syu'abul iman? Masih ingat? Apa nih enggak? Nah, senyum-senyum ini dari kebanyakan pikiran katanya. Elsa, yaitu cabang iman. Salah satu cabang iman yaitu adalah menghindari akhlak tercela atau bersikap dengan sikap akhlak yang terpuji dan menghindari akhlak tercela atau akhlak buruk. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Tujuannya apa? Bagaimana kita sehari-hari bisa menghindari akhlak tercela tersebut. Nah, Eka sehat? Alhamdulillah. Pokoknya hari ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Bapak ada sedikit permainan agar semangatnya bertambah. Fokuslah kepada apa yang Bapak sampaikan, bukan kepada fokus kepada tangan Bapak. Jangan pelan. Nah, fokus kepada apa yang Bapak sampaikan. Nah, Bapak ucapkan fokus. Siap? Ya. Nah, jangan fokus kepada yang kalian lihat, tapi yang Bapak sampaikan. 1, 2, 3. Pegang hidung. Alhamdulillah masih fokus. Pegang mulut. Alhamdulillah. 1 kali lagi. Pegang telinga. Alhamdulillah. Panjang, berarti perutnya ada jelas. Oke. Tepuk tangan tuh. Oke. Supaya motivasi kita semakin tinggi kan, kita sama-sama membaca atau memandangkan yel-yel kita kuliner
Kalau Bapak sebut kuliner, bisa. Nah, seperti biasa. Main jaga, wajada. 1, 2, 3. Kuliner Bisa. menjaga wajah. Oke, tepuk tangan. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita masuk kegiatan inti kita. Nah, sebelum masuk, Bapak akan membentuk kelompok kepada kalian. Masing-masing ada 4. Nah, kelompok 1 berarti Abdurrahman, Alam, Ujang. Terus kelompok 2 ada Fatur, King Ramadan. Wah, sebenarnya nih. Queen Almira. Wah. Terus Denny Ajahwa, sang punya Pajero. Wah. Indah Almina. Terus kelompok yang keempat 3, 1, 2, 3, 4. Elsa, Anissa, Hana, sama Alia. Sampai Hana. Alia, Eka, Reva, sama Vivi atau Vivi kelompok 5. Nah, sebelumnya sama-sama kita mendengarkan apa yang Bapak sampaikan dulu secara singkat tentang akhlak majmumah. Ada yang tahu akhlak majmumah itu apa? Itu bahasa Arab majmumah. Sebelumnya tadi Bapak ada menyebutkan, yaitu akhlak pintar. Akhlak tercela. Jadi akhlak tercela itu banyak. Tapi materi kita hari ini yang kita bahas ada akhlak tercela. Yang pertama berfoya-foya. Yang kedua ada iya. Yang ketiga sum'ah. Yang keempat takabur. Kelima hasad. Akhlak tercela yang sudah kita sebutkan tadi, terutama juga hasad, itu adalah salah satu akhlak tercela. Maka dari itu kita harus hindari. Bagaimana caranya menghindarinya? Nah, makanya dari itu kita tonton video, ada video sedikit tentang cara menghindarinya yang sudah dibuat oleh kelas sebelah teman-teman kalian. Maka kita tonton dan lihat kawan kita. Oke, sama-sama simak dan catat apa saja yang perlu dicatat. Setelah itu kita diskusikan. Nah, nanti ada satu orang Bapak minta sebagai tutor untuk menjelaskan. Paham? Oke. Dan kita tonton videonya.
itulah video dan tugas teman-teman kalian yang sudah melaksanakan atau membuat tugas tentang akhlak video, bagaimana akhlak tercela itu harus dihindari. Nah, untuk selanjutnya Bapak minta nih kepada Nizam sebagai tutor kepada teman-teman yang lain untuk menjelaskan sedikitlah tentang materi-materi yang sudah kita tonton hari ini, dari bagaimana pengertian, dalil, dan contoh perilaku berpoya-poya. Dan kawan-kawan yang lain, kelompok yang lain bisa nanti menanyakan atau menanggapi, bisa menjelaskan kalau ada yang kurang dari Nizam. Silakan Nizam, mau di situ atau maju ke depan? Oke, maju ke depan nih. Nah, silakan Nizam. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan, kita dulu. Pengertian berpoya-poya. Pengertian berpoya-poya pertama, menghindari sifat hidup berpoya-poya. Kebanyakan manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta melimpah. Meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi, mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Jenis manusia seperti ini jumlahnya sangat kecil. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah. Sesuatu gaya hidup seperti itu salah, karena termasuk kategori mengamburkan harta, pemborosan, dan berpoya-poya. Berpoya-poya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Islam menganjurkan untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Perhatikan Quran surah Al-Isra ayat 27. Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wa atidzal qurba wal miskina wa basabil wala tubazzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat dekat kepada Tuhannya. Quran surah Al-Isra ayat 26-27. Dua, menghindari sifat ria dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti mendengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian dan penghargaan dari orang lain. Ria dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat ria dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ria termasuk syirik kafir, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Hal ini dikarenakan sifat ria terkait dengan niat dalam hati, sedangkan isi hati manusia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha
kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kamasaluhu kamasalin safwani 'alaihi turabu fa asabahu wabilun faqahu sabda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan harta karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. 3. Menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sikap sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya dan tidak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la taqattahu lahum abwaabus sama wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, dan tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Bahkan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 36 secara tegas dinyatakan bahwa orang takabur akan dimasukkan ke neraka. Walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 36. 4. Menghindari sifat hasad. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seseorang yang memiliki banyak kelebihan bukan berarti tanpa kekurangan. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang memiliki banyak kekurangan bukan berarti tanpa kelebihan. Tak seorang pun di dunia ini yang sempurna. Ketidakmampuan dalam mengelola kekurangan diri serta berlebihan dalam menunjukkan kelebihan akan berakibat munculnya sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. Misalnya, ketika ada teman membeli gadget baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Perlu diperhatikan bahwa ada dua sifat hasad yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. An Abdullah
an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa isnataini rajulun Allahumma la hasallatahu ala halakatihi fi haqqi wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa waqdi biha wa yu'allimuha rawahu Ahmad, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Pertama, orang yang diberikan harta kekayaan oleh Allah lalu digunakan untuk menegakkan hak dan kebaikan. Kedua, orang yang diberi Allah hikmah, ilmu lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang sifat hasad. Diperhatikan dari Quran surah An-Nisa ayat 32 di bawah ini. Wala tatamannau ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd wa wajal nasibun mimma kasabu walin nisa nasibun mimma kasabu was'alullahi min fadli innallaha kana bikulli syai'in alim, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah An-Nisa ayat 34. Terima kasih kepada Anda. Dari penjelasan yang sudah sampaikan, jadi ada kesulitan memahami dari penjelasan apa yang ditanyakan. Cara menghindari sifat berpoya-poya ada berbagai cara. 3 diantaranya adalah membiasakan diri dengan sedekah dan membantu orang lain, belanja sesuai kebutuhan, dan bergaya hidup sederhana. Itu cara menghindari berpoya-poya. Salah satunya jadi apa? Berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita berbelanja melebihi apa yang tidak kita butuhkan, lebih mengutamakan gengsi. Nah itu kan jatuhnya jadi berpoya-poya. Padahal misalkan sudah HP-nya 1 sudah cukup ya HP 1, ternyata mau nambah lagi, melihat punya teman iPhone baru, lalu nabung lah misalnya, nabung, tapi biasa menabung, tapi anak keluar iPhone, tapi niatnya biasa berpoyo-poyo, tahu poyo-poyo, naik mobil ketempel di belakang, buat masuk lagi ke pamer jadinya. Jadi seharusnya yang uang tadi yang ditabung untuk bisa digunakan kepada hal yang bermanfaat, contoh bisa disedekahkan, bisa untuk hubungan sehari-hari makan, malah membeli sesuatu yang tidak ada manfaat. Karena kan sudah ada harta yang dipakai sehari-hari, tapi mengutamakan hawa nafsu. Ada lagi yang ingin ditanyakan kepada tutor Bapak Ujang? Pak Ujang, silakan. Nah, bagaimana yang bisa kita ini dapat menghindari sifat riya? Cara menghindari sifat riya yang pertama, perbaiki niat, berbuat baik secara ikhlas, sembunyikan amal kebaikan, berdoa dan memohon ampunan, dan mengembalikan hati. Nah, pertama tadi apa nih, Jam? Perbaiki niat. Contohnya kayak apa nih, Jam? Fokuskan niat ibadah hanya kepada Allah, bukan untuk mendapatkan tujuan. Ya, jadi fokus kalau beribadah niatnya karena Allah Ta'ala aja, bukan karena makhluk lain. Contohnya kita hari-hari
misalkan beribadah, lalu kita beribadahnya hendak bersedekah. Sekarang pas bersedekah, amin. Ya Allah, rekan. Nah, alhamdulillah guys, saya sudah sedekah kali ini. Nah, di dalam hati niatnya untuk apa? Ya, aku sedekah sudah. Allah, aku ini orang baik. Banyak duit, aku ini baik. Berarti niatnya salah, diperbaiki lagi. Sama halnya kita niatnya lagi misalkan anak pulang ke majelis lupa foto, biasanya pulang majelis, tapi niat dalam hati anak kita lihat supaya dia atau seseorang yang disukai dia, boys, misalkan melihat aku di pulang majelis, mudah-mudahan punya anak pulang aku jaga. Nah niatnya salah. Maka dari itu hindarilah sifat-sifat ria, apalagi tadi berpoya-poya. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Rizal. Oke, Rizal silakan duduk. Terima kasih dulu. Nah, anak-anak, untuk kesimpulan hari ini kalian alhamdulillah sudah mempelajari tentang akhlak tercela, bagaimana cara menghindarinya, sudah melihat juga dengan video teman-teman tadi ada definisinya, ada yang namanya misalnya cara menghindarinya. Nah, karena akhlak tercela ini sehari-hari pasti kita lihat apakah ada di diri kita sendiri atau teman-teman kita. Maka caranya kita masing-masing sadar harus menghindarinya bagaimana, dengan cara-cara yang disebutkan oleh Nizam tadi, dengan cara-cara yang sudah dilihat di video tadi. Oh, jangan bukan. Nah, jadi bagaimana sehari-hari kita harus hindari yang namanya perbuatan akhlak tercela. Esa, apa kesimpulannya juga nih? Ya. Sebelum Bapak tutup kegiatan kita hari ini, Bapak ada ingin membagikan sedikit LK atau lembar kerja, silakan diisi. Bapak beri waktu sekitar
lupa kasih namanya, namanya jangan lupa.
harus selesai semuanya. Menit ya. Eva sudah. Oke, silakan semuanya sudah selesai. Silakan kumpulkan tugasnya ke depan. Ya, Abdurrahman, silakan. Jangan masuk satu-satu. Satu maju.
Ya, alhamdulillah. Kita lihat sudah lumayan memahami tentang pembelajaran hari ini. Yang kemarin masih bingung-bingung, alhamdulillah lumayan paham tentang pembelajaran hari ini. Insya Allah kegiatan akan datang berkaitan masuk ke tempat jadi tempat kemarin juga. Oh iya, habis ini kan ada yang namanya proyek. Ini Insya Allah nanti ada proyek yang dibuat yaitu tentang video. Nah, video sama halnya seperti kelas silat. Kalian juga akan membuat video tentang bagaimana cara mempelajari akhlak tercela. Intinya nanti akan disampaikan di pembelajaran yang akan datang. Oke. Nah, sebelum Bapak menutup kegiatan kita hari ini, kalian harus tetap semangat belajar apapun yang terjadi, walaupun tadi di luar. Ada masalah, walaupun helm hilang, tetap semangat. Helm hilang lah bapak, helm itu hilang bapak, boleh lagi pak untuk sekolah, jangan boleh sekolah, tetap semangat sekolah. Bapak bangun kempes pak, jangan menjadi alasan untuk malas sekolah. Terus misalkan lagi bapak lu di rumah kayak sakit hati, kalau ban bajero yang hilang kan masalah. Kalau bisa kita ganti dengan ban sepeda, awal juga jawab bisa. Yang sakit hati jangan malas sekolah, tetap sekolah. Hindari yang namanya lagi apa? Akhlak yang tercela. Salah satu akhlak tercela dari pembahasan kita yang tadi, selain itu ada yang namanya akhlak tercela yang sangat marak sekarang adalah pacaran. Nah, hindari itu yang namanya pacaran. Kenapa? Karena pacaran bisa membuat kita kehilangan semangat atau motivasi dalam belajar. Kenapa? Contohnya gara-gara sudah pacaran sakit hati melihat dia berjalan dengan yang lain, lalu di kamar sendirian merenung di pojok menangis berlinang air mata menangis. Tahu siapa ini menangis. Mama dari luar kamar ngotok, Alvina apa? Alvina ada mau makan? Alvina esok lagi. Alvina sekolah sudah indah mak, gak mau ke sekolah hati Alvina sakit. Nah, lantaran akhlak tercela, maka sakit hati, hilang benar motivasi sekolah. Wajib dihindari. Yang cowok-cowok lagi tetap semangat sekolah, walaupun misalkan ikut kegiatan apa di luar, jangan menjadi alasan. Ini gara-gara ikut kegiatan di luar, ekskul misalkan, lalu garing sedikit di garingnya melet. Kalau sekolah pak hari ini pak Ayun, jangan. Coba lihat alam, masya Allah. Alam, masya Allah, masya Allah. Pokoknya alam ini bapak lihat kan luar biasa ya Allah. Yang lain sama. Alam hujan datang aja, walaupun alam pakai sepeda, kada basah, alam kada basah.
walau hujan kan basah baju alam tapi jumus. Nah, jadi tetap semangat. Lihat kawan-kawan yang lain. Coba kita lihat orang-orang di Palestina ketika mau belajar sulit, mereka masih ada semangat untuk belajar. Kita yang sudah nyaman di sini, tenang, ada pakai kipas angin belajar, masa kalah dengan orang tua di luar sana. Jangan sampai lagi Bapak ada dengar lantaran atau gara-gara ban kempes karena mau sekolah. Misalkan cari tempat tambal-ban. Lebih baik terlambat sekolah ketimbang tidak sama sekali. Karena orang yang menuntut ilmu itu derajatnya hanya di bawah, dalam kitab bahwa itu Mukhtarah disebutkan hanya di bawah para nabi. Masa mimpinya orang yang menuntut ilmu pahalanya. Karena ada yang telah mengalahkan orang yang menuntut ilmu. Jadi para nabi pahalanya yang di bawah para nabi ada yang namanya orang yang menuntut ilmu. Makanya dari itu muhammadiyah jangan sampai kadang menuntut ilmu. Nah, niatnya dari rumah diberi sahajaku sekolah menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Jangan sahajaku sekolah menuntut ilmu karena minta duit lawan abang mama, jangan sampai. Atau sahajaku sekolah supaya bertemu si dia. Ya kalau kan misalkan, nah jangan sampai. Sudah itu lah. Nah, jangan sampai ada lagi sifat-sifat seperti itu. Nih sudah belajar kita tadi, luruskan nih. Ya. Mungkin itu sedikit motivasi dari Bapak supaya muhammadiyah tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah dan pastinya kita selalu meminta kepada Allah supaya di akhir pembelajaran kita ini mendapat keberkahan. Sama-sama kita berdoa. Bapak mintakan nanti kepada ketua kelas kita Ahmad bin Zam untuk membacakan doa dan bersama-sama